Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 AB6B Regular Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil laporan manajemen rantai pasokan dengan studi kasus PT ZAF. Dalam laporan ini ada 5 bab yang akan dibahas. Yang pertama pendahuluan, kedua kajian teori, ketiga studi kasus, keempat ada pembahasan atau analisis kasus, dan kelima ada rangkuman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada saya, Nafsia Yohan dengan NIM 36. Saya Selsi Dwi Violita dengan NIM 39. Saya Sofia Indiani dengan NIM 42. Saya Nur Saira NIM 43. Saya Devi Masniar Naibaho dengan NIM 56. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sofia Indayani. Di pendahuluan ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada kegiatan logistik penting dalam industri dari masa ke masa, manajemen rantai pasok penting dalam aktivitas industri, dan yang terakhir alasan kenapa kami memilih studi kasus di PT Zona Asia Forwarding. Yang pertama itu mengapa kegiatan logistik penting dalam industri dari masa ke masa. Logistik sangat berperan penting bagi suatu perusahaan. Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak terlepas dari keberadaan dan peran logistik di dalam suatu perusahaan. Keberadaan logistik yang baik dan memadai sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional maupun kegiatan administrasi di dalam suatu organisasi, terutama terkait inventaris atau pengadaan akan suatu barang. Serangkaian penelitian oleh Data Monitor tahun 2008 menunjukkan bahwa pasar logistik global, termasuk semua operasi logistik internal dan outsourcing, didominasi oleh layanan logistik retail. Itu sebesar 63,9%. Ini berlaku secara global dan tercermin di semua pasar utama. Industri retail berada di garis depan dan beberapa perkembangan paling maju dan inovatif dalam pemikiran logistik dan rantai pasok. Selanjutnya itu, mengapa manajemen rantai pasok penting dalam aktivitas industri? Manajemen rantai pasokan berperan sangat penting dalam aktivitas industri karena menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan akhir di jaringan yang sangat penting untuk penciptaan dan pengiriman barang dan jasa. Dalam mengelola rantai pasokan, memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi rantai pasok. Tujuan manajemen rantai pasokan itu dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran seefektif dan seefisien mungkin. Alasan kenapa kami memilih studi kasus di PT Zona Asia Forwarding itu, kelompok kami tertarik untuk mengambilnya itu karena pada perusahaan freight forwarding memiliki keunikan dari proses manajemen rantai pasokannya dan kemudahan dalam memperoleh data. Adapun freight forwarding itu merupakan badan usaha atau perusahaan jasa yang memberikan pelayanan jasa dan bertanggung jawab atas semua kegiatan pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang serta mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian, dan penerbitan dokumen angkutan. Perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi, penyelesaian tagihan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang sampai pada tempat tujuan. Pada perusahaan freight forwarding, biaya pengiriman merupakan unsur terbesar dalam perusahaan, sehingga penghematan dalam biaya produksi tentunya berdampak yang sangat besar bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Serta proses bongkar barang sering terjadi keterlambatan sehingga perlu adanya biaya tambahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bab 2 yang kajian teori. Yang pertama itu ada konsep logistik dan rantai pasok. Supply chain management menurut Kopra merupakan terdiri dari semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Supply chain atau rantai pasokan
merupakan rangkaian hubungan antar perusahaan atau aktivitas yang melaksanakan penyaluran pasokan barang atau jasa dari tempat asal ke sampai ke pembeli atau pelanggan. Menurut Christopher pada tahun 1998 dalam Horizon dan Fox 2002, logistik merupakan strategi pengelolaan, pengadaan, penggerakan, dan penyimpanan material barang setengah jadi dan sediaan produk jadi, serta arus informasi yang terkait melalui organisasi dan saluran pemasarannya. Demikian hingga dapat memaksimalkan profitabilitas pada saat ini dan di masa yang akan datang dengan pesanan dengan biaya yang efektif. Selanjutnya itu ada pendekatan manajemen dan rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management pada awalnya adalah ilmu manajemen logistik sebagai sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di dalam organisasi atau perusahaan yang mempersiapkan dan menyampaikan produk atau barang kepada konsumen. Proses ini mencakup perencanaan sumber input, yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, transportasi, distribusi, pergudangan, sistem informasi, pembayaran barang, sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan tahap akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang. Menurut Hill 2003, manajemen rantai pasokan sendiri itu adalah serangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang penyimpanan, dan toko secara efisien, sehingga barang dagangan diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, untuk meminimalkan biaya. Selanjutnya, terdapat 3 komponen utama dalam supply chain management menurut Urban 2004. Yang pertama itu ada upstream supply chain, di mana aktivitas utamanya itu terkait dengan pengadaan. Yang kedua itu ada internal supply chain. Pada internal supply chain itu perhatian utamanya itu terhadap manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Dan yang terakhir itu ada downstream supply chain, di mana perhatiannya yang diarahkan pada distribusi pergudangan, transportasi, dan after sale service. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan logistik pada perusahaan, manufaktur, jasa, logistik, dan freight forwarding, dan e-commerce. Nah, yang pertama itu logistik perusahaan manufaktur. Nah, penerapan logistik ini dapat dilihat dalam perusahaan dagang atau manufaktur. Karena kedua jenis perusahaan tersebut bergerak di bidang pengelolaan dan penjualan suatu barang. Nah, pendistribusian logistik merupakan kegiatan dan usaha pengurusan dalam penyelenggaraan, penyaluran, dan penyampaian kebutuhan logistik kepada konsumen atau unit-unit kerja yang membutuhkan. Nah, kegiatan distribusi ini melalui serangkaian proses kegiatan, di mana kegiatannya itu dimulai dari kegiatan penelitian terhadap surat permintaan pengadaan logistik dan hasil keputusan pengadaan kebutuhan logistik dari pejabat yang berwenang. Nah, yang kedua itu logistik perusahaan jasa. Perusahaan jasa logistik itu pihak yang ditunjuk oleh pemilik barang untuk menyediakan jasa, transportasi, dan servis lainnya, termasuk pergudangan, persiapan dokumen, kepabeanan, kepengepakan, labeling, dan sebagainya. Adapun layanan yang disediakan oleh penyedia jasa logistik yaitu manajemen penyimpanan atau pergudangan, pengepakan, transportasi, tool manufacturing, dan assembly. Selanjutnya itu freight forwarding. Menurut Suyono 2005, freight forwarder yaitu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa layanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperolehkan bagi terlaksananya pengiriman baik melalui udara, laut, ataupun darat. Nah, kemudian freight forwarding juga melaksanakan pengurusan prosedur formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah, oleh peraturan pemerintah, negara ekspor, negara transit, dan negara impor sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Nah, selanjutnya itu logistik perusahaan e-commerce.
keputusan pengelola e-commerce dalam melaksanakan logistik itu dapat dilakukan sendiri atau diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan kurir. Umumnya kegiatan dari logistik e-commerce ini mencakup dari processing, transportasi, delivery. Next, selanjutnya itu transportasi dan distribusi dalam logistik dan rantai pasok. Aktivitas transportasi mengacu pada pergerakan produksi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rantai pasok. Transportasi merupakan aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai kegiatan utama logistik. Dalam manajemen rantai pasok, fungsi dari transportasi yaitu memberikan solusi layanan logistik terhadap pergerakan produk movement, dan penyimpanan barang produk storage. Terdapat 3 tipe jenis distribusi yang digunakan untuk menyediakan produk bagi para konsumen. Yang pertama itu insentif, yaitu produk-produk yang didistribusikan dijual sebanyak mungkin ke retail atau pedagang grosir. Contohnya itu permen karet, minuman ringan, roti, film, dan rokok. Yang selanjutnya itu selektif, itu cocok untuk toko yang dapat menjual produk terbatas tetapi tidak termasuk tingkat yang eksklusif. Contohnya itu sandang, televisi, perlengkapan stereo, dan perlengkapan olahraga. Yang ketiga itu eksklusif. Itu apabila sebuah toko tunggal diberikan hak eksklusif untuk menjual produk pada daerah tertentu. Contohnya itu otomobil, beberapa peralatan utama, perabotan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu konsep pengadaan, procurement. Menurut pendapat WL 2010, procurement adalah proses mendapatkan barang atau jasa suatu keuntungan jika barang atau jasa yang diberikan sesuai permintaan dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dari sisi kualitas dan kuantitas, waktu pengiriman, serta lokasi. Menurut Christopher dan Schoner 2007, pengadaan adalah aktivitas mendapatkan sesuatu yang berupa barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Maka dapat disimpulkan pengadaan adalah proses mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Contohnya bisa meliputi pembelian, kegiatan logistik, barang masuk di gudang sebelum digunakan. Selanjutnya itu pemilihan supplier dan pembelian dalam logistik dan rantai pasok. Salah satu metode yang cukup lumrah digunakan dalam meranking alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang ada adalah metode analytical hierarchy process. Langkah-langkah pemilihan pemasok berdasarkan metode AHP adalah tentukan kriteria pemilihan, tentukan bobot masing-masing kriteria, identifikasi alternatif pemasok yang akan dievaluasi, evaluasi masing-masing alternatif pemasok dengan kriteria yang telah ditetapkan, hitung nilai per bobot masing-masing pemasok, urutkan pemasok berdasarkan nilai per bobot tersebut. Nah, selanjutnya ada 7 langkah yang diformulasikan untuk pengembangan pemasok. Itu identifikasi pemasok yang kritis, bentuk tim lintas fungsi, langsung pertemuan dengan pemimpin puncak dari pemasok, identifikasi proyek perbaikan, definisikan alat ukur, target, milestones, dan deadline, perubahan strategi bila diperlukan. Baik, selanjutnya konsep warehouse dan material handling dalam logistik dan rantai pasok. Yang pertama, warehouse. Warehouse atau gudang merupakan komponen penting dari rantai pasokan modern. Rantai pasokan melibatkan kegiatan dalam berbagai tahap seperti sourcing, produksi, dan distribusi barang dari penanganan bahan baku dan barang dalam proses hingga produk jadi.
Ada dua teknik utama untuk memposisikan gudang. Yang pertama, market position warehouse yang berfokus untuk melayani pasar tertentu. Lalu ada production position warehouse untuk pabrik produksi. Di beberapa saluran distribusi juga mungkin ada gudang dengan posisi perantara atau intermediate position warehouse. Selanjutnya, material handling. Material handling adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, dan penyimpanan dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan atau disposal. Tujuan material handling dalam manajemen operasi dan produksi yaitu pertama meminimalkan biaya-biaya penanganan material, meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat, meningkatkan kapasitas produksi dari fasilitas produksi dengan pemanfaatan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas, lalu ada menjaga keamanan dalam penanganan material atau bahan melalui perbaikan kerja, lalu ada pencegahan kerusakan pada material atau bahan, lalu yang terakhir adalah mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan atau inventory. Penggunaan software berbasis ERP dalam logistik dan rantai pasok. Istilah ERP pertama kali diperkenalkan oleh Gartner & Company pada tahun 1990 dan pada awalnya ERP bukan suatu sistem yang dirancang untuk enterprise-wide resources pada industri manufaktur di Jerman. Dan ERP sendiri didefinisikan sebagai sistem informasi terintegrasi yang mengintegrasi proses kerja internal organisasi, membakukan prosedur internal untuk pemrosesan data, dan menggabungkan semua data operasi yang dihasilkan oleh departemen atau fungsi. Di sisi lain, supply chain management atau SCM adalah pengelolaan hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai rantai. Selanjutnya, software ERP dalam logistik dan rantai pasok. Yang pertama ada SAP. SAP ini adalah bagian dari keseluruhan SAP Business Suite yang dikembangkan untuk membantu organisasi melakukan proses bisnis penting dengan cara yang efisien dan andal. Lalu ada Oracle. Oracle SCM ini juga bagian dari Oracle e-Business Suite yang mencakup berbagai jenis modul untuk mendukung organisasi dalam merampingkan proses bisnis mereka dan menghubungkan dengan pemasok, distributor, mitra, dan pelanggan yang berbeda. Lalu ada Microsoft Dynamics AX. Nah, ini merupakan aplikasi bisnis yang dilengkapi banyak fungsi dan modul terpadu. Lalu ada Epicor. Epicor merupakan sistem ERP yang fleksibel dikarenakan dia menyediakan fasilitas bagi user untuk membuat output laporan berdasarkan kebutuhan. Lalu ada Infor Cloud Site Distribution. Ini memungkinkan distribusi grosir untuk mendeteksi tren atau memantau permintaan inventaris serta menawarkan kepada organisasi cara untuk mempertahankan rantai pasokan yang ramping dan menerapkan strategi digital baru. Next, studi kasus pada PT ZF. Pertama, pengenalan tentang PT ZF. Nah, PT ZF ini berdiri sejak 17 Oktober 2009. PT ZF merupakan perusahaan jasa di bidang ekspedisi ekspor-impor via kargo atau kontainer dan di bidang pengurusan dokumen kepabeanan atau bea cukai dan terletak di Batam. Dan PT ZF ini memulai bisnisnya dengan memberikan layanan pengiriman freight internasional, ekspor-impor, domestik, dan baik dalam komoditi kontainer dry, kontainer river, maupun loose cargo, during, dan pengurusan dokumen pabean. Selanjutnya visi. Visinya yaitu untuk menyediakan dan memberikan servis yang terbaik dalam kualitas dan harga yang kompetitif bagi klien dimanapun mereka berada. Lalu misi. Misi PT ZF pertama memberikan servis dan pelayanan yang terbaik pada customer, lalu menjalin hubungan relasi dan menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain, lalu mampu bersaing dan menyesuaikan terhadap perubahan, lalu menjaga kualitas terhadap kepuasan customer, lalu bertanggung jawab loyal dengan hasil kerja dan servis ke customer, lalu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan,
lalu cepat tanggap terhadap permintaan customer, dan menjadikan perusahaan yang saling menguntungkan dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah menjadi perusahaan ternama di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dan umumnya juga pada Asia khususnya. Untuk jasa yang ditawarkan ada 5. Yang pertama, international export import. Ini dia bisa melalui kapal atau pesawat dan dijadwalkan setiap hari. Lalu ada pengiriman antar pulau. Ini hanya antar pulau saja yang dikirimkan dan melalui kapal saja dengan pengantaran setiap minggu. Lalu ada pengurusan dokumen kepabeanan. Ini khusus untuk dokumen yang bersifatnya kepabeanan dan melayani legal dokumen perusahaan seperti business permit. Lalu ada komoditi khusus atau container frozen. Ini khusus untuk melayani container reverse atau freezer dengan melalui kapal dan dilakukan setiap minggu. Lalu ada duri. Ini melayani komoditi container dry, container reefer, plus kargo, open top, dan dari pelabuhan dan ke gudang-gudang industri ke tempat, jadi langsung ke industrinya. Selanjutnya, model logistik rantai pasok pada PT ZAF. Yang pertama, konsumen melakukan negosiasi kepada PT ZAF untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Lalu, konsumen membuat pesanan kepada PT ZAF apabila dibayar secara cash akan dibuatkan invoice. Selanjutnya, PT ZAF akan mengurus dokumen pengangkutan dan mengikut sertakan bea cukai untuk kegiatan operasionalnya. Yang keempat, pihak kedua membuat tagihan atas nama konsumen untuk biaya pengangkutan barang kepada PT ZAF dan akan dikirimkan ke konsumen. Lalu saat barang datang, barang akan dibongkar dan dilakukan pemeriksaan seal atau segel keamanan. Dan segel keamanan punya nomor seri tersendiri dan warna tersendiri. Lalu saat konsumen mengambil barang, PT ZAF akan memberikan berita acara searah terima barang. Dan yang terakhir, PT ZAF akan menunggu pembayaran dari konsumen apabila melakukan turn of payment atau TOP selama 1 atau 2 minggu. Selanjutnya, model transportasi dan distribusi pada PT ZAF. Nah, jenis model transportasi pada PT ZAF itu ada 3, yaitu transportasi darat, itu melalui truk atau kontainer truk, lalu transportasi laut melalui kapal kargo kontainer, dan transportasi udara melalui pesawat udara. Lalu, metode pengiriman angkutan laut ini dibagi menjadi 5. Itu ada FCL, full container load, itu melibatkan satu pengirim dan satu penerima, jadi kontainernya itu full untuk satu pengirim dan penerima saja. Lalu ada LCL, less than container load, itu ada biaya kontainernya penuh dibagi antara beberapa pengirim. Yang ketiga ada bulk cargo, itu pengiriman yang mengacu pada kargo yang harus dimuat ke kapal secara individual. Jadi barang-barang dari bulk cargo ini tidak muat di dalam kontainer sehingga dia berada di luar kontainer. Yang keempat itu ada refrigerated containers atau reefers. Itu ada khusus yang dilengkapi dengan motor pendingin, dikhususkan untuk barang-barang yang memerlukan suhu terkontrol seperti buah-buahan dan sayuran. Lalu ada model distribusi dari PT ZAF, itu ada 2, door-to-door service dan port-to-port service. Door-to-door ini layanan di mana pengiriman sebuah barang akan dijemput di tempat pengirim dan diantar ke tempat penerima barang. Dan yang kedua, port-to-port service, itu pengirim barang mengantarkan barang kirimannya ke perusahaan pengiriman. Selanjutnya ada model pengadaan pada PT ZAF. Komponen yang dibayar oleh PT ZAF itu ke perusahaan pelayaran atau pelabuhan itu mencakup biaya sistem pembayarannya itu dibagi menjadi 2, cash atau tunai, dan term of payment atau TOP. Jadi TOP ini suatu pembayaran yang berisi cara dan waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak vendor atau supplier yang ditetapkan kepada para pelanggannya. Yang kedua itu mengenai komponen
yang akan dibayar PT ZAF ke perusahaan pelayaran. Itu ada port to port, door to door, yang selanjutnya itu mencakup atau tidak mencakup buruh bongkar dan muat, mencakup atau tidak mencakup biaya pengemasan, mencakup atau tidak mencakup pergudangan, dan pengurusan asuransi oleh perusahaan. Selanjutnya, pemilihan supplier pada perusahaan itu berdasarkan pada pemilihan pihak kerjasama dalam hal pengangkutan dan jasa lainnya yang diperlukan oleh PT ZAF. Yaitu transportasi laut itu dia bekerja sama dengan 4 perusahaan pelayaran domestik, melalui transportasi udara bekerja sama dengan Garuda, pengiriman darat itu bekerja sama dengan jasa penyedia truk atau kontainer truk, disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dikirim. Yang selanjutnya itu penyediaan buruh bongkar dan buruh muat yang bekerja sama dengan persatuan buruh bongkar, dan terakhir itu penyediaan warehouse terbuka disediakan oleh pihak pelayaran, dan warehouse tertutup itu bekerja sama dengan pihak pelabuhan atau perusahaan penyedia gudang seperti perusahaan Persero. Selanjutnya ada pembeli model warehouse dan material handling pada perusahaan. Warehouse, jadi PT ZAF sendiri itu belum memiliki warehouse sendiri, jadi mereka bekerja sama dengan pemilik warehouse yang disediakan. Ada jenis warehouse tertutup di gedung dan warehouse terbuka di lapangan. Lalu material handlingnya itu untuk penanganan barang, PT ZAF menyesuaikan jenis barang yang akan dikirim. Biasanya PT ZAF menginformasikan cara packing barang dan penyusunan saat loading barang kepada customer. Packingnya itu menggunakan dus biasa yang ditambah triplek atau kayu. Untuk barang yang cair biasanya menggunakan flexi bag dan ditambah kayu. Selanjutnya itu mengenai software yang berbasis ERP yang dilakukan oleh PT ZAF. Nah, PT ZAF itu belum menggunakan sistem ERP seperti SAP yang kita ketahui. Lalu, jadi PT ZAF ini masih menggunakan sistem manual yang terintegrasi di PT ZAF saja menggunakan aplikasi ePOS. Jadi ePOS ini aplikasi akuntansi yang memudahkan untuk mengelola stok dan keuangan, dan ePOS ini disesuaikan juga dengan bisnis perusahaannya. Nah, untuk informasi ke customer, PT ZAF itu menggunakan email, telepon, dan WhatsApp. Selanjutnya itu permasalahan yang dihadapi dalam manajemen rantai pasok. Nah, jadi di perusahaan ZAF ini dia permasalahan yang dihadapinya itu yang pertama, pembayaran tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan atau adanya keterlambatan pembayaran. Nah, jadi mengakibatkan pihak perusahaan itu kewalahan dan memperlambat perputaran modal perusahaan. Nah, yang kedua itu adanya penjadwalan tiba dan bongkar muat kapal reguler tidak tetap, sehingga saat pelabuhan lagi penuh, maka kapal akan mengantri untuk bersandar dan bongkar muat. Terus yang ketiga, adanya kerusakan kapal yang terjadi di perjalanan yang tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga kapal itu harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dipakai. Terus yang keempat itu, pada saat kapal terjadi kebocoran, dan barang yang ada di kontainer itu akan terkena dampaknya. Perusahaan akan memastikan ke konsumen apakah barang tersebut masih bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Dan selanjutnya barang tersebut akan dilakukan tindakan seperti apa. Terus permasalahan yang kelima itu adanya barang yang kurang pada kontainer karena pihak customer itu tidak meminta bantuan untuk tally sheet pada perusahaan forwarding. Yang keenam, untuk kontainer river, ketika akan memasukkan barang, kontainer jenis ini harus beku terlebih dahulu. Tetapi pada saat itu customer tidak mematuhi peraturan dari kontainer river itu, sehingga pada saat kontainer penuh oleh barang, tetapi kontainernya itu sudah tidak beku lagi suhunya. Terus yang ketujuh itu permasalahan di kapal listriknya itu rusak dan pihak pelayaran tidak menyampaikan kerusakan tersebut, sehingga pada saat tiba di tujuan barang sudah tidak dalam keadaan yang bagus lagi karena kontainer sudah tidak dalam keadaan yang beku. Selanjutnya
Selanjutnya itu analisis terkait studi kasus dengan landasan teori. Nah, berdasarkan komponen dari supply chain management menurut Turban, PT ZAF ini dia termasuk ke dalam komponen downstream atau hilir supply chain, yaitu semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain ini, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Nah, PT ZAF sendiri ini merupakan perusahaan jasa yang memberikan pelayanan pengiriman distribusi barang pergudangan dan juga transportasi. Selanjutnya, analisis selanjutnya berdasarkan konsep warehouse. Pada PT ZAF ini dia mempromosikan gudang, yaitu melayani pasar tertentu. Market position warehouse, di mana gudang yang diposisikan untuk pasar dapat berfungsi sebagai pusat distribusi ke gudang lain atau menyediakan barang langsung ke toko retail atau pelanggan akhir. Nah, PT ZAF ini dia belum menggunakan software yang berbasis ERP dalam logistik dan rantai pasoknya, tapi PT ZAF ini sudah bergabung sebagai anggota BLE, yaitu Batam Logistik Ecosystem, di mana BLE ini merupakan sebuah platform rantai pasok barang yang mengakomodasi mulai dari hulu hingga hilir dan mempertemukan entitas pemerintah dan entitas bisnis atau skema G2G, G2B, dan B2B. Nah, selanjutnya itu hasil analisis dari laporan yang kami buat berdasarkan hasil wawancara kami dengan bergabungnya PT ZAF ini sebagai anggota BLE sudah cukup membantu permasalahan sering dihadapi. Hanya saja perlu beberapa perbaikan platform dan pelatihan untuk anggota BLE agar platform tersebut dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Kami juga memberi beberapa saran terkait permasalahan dihadapi PT ZAF ini, yaitu yang pertama, memperketat aturan atau standar operasional prosedur pembayaran sehingga memperlancar perputaran modal. Terus yang kedua itu melakukan pemeriksaan kontainer sebelum akan digunakan. Ketiga, mengingatkan pelanggan untuk menggunakan telisit agar barang itu tetap aman. Yang keempat, melakukan pengawasan secara langsung saat proses bongkar muat di kapal. Ini rangkuman dari laporan kami. Yang pertama itu kesimpulan terkait output yang dihasilkan. Nah, PT Zona Asia Forwarding ini merupakan perusahaan jasa di bidang ekspedisi, ekspor-impor, barang via kargo dan kontainer, dan bidang pengurusan dokumen kepabeanan atau bea cukai yang terletak di Batam. Nah, PT ZAF ini dia memiliki 3 jenis mode transportasi saat pengangkutan barang, yaitu transportasi darat melalui truk, kontainer truk, dan yang lainnya, transportasi laut melalui kapal kargo kontainer, dan transportasi udara melalui pesawat udara. Jenis metode pengiriman angkatan laut itu full container load atau FCL, metode pengiriman kontainer yang paling efisien dan hemat biaya. Terus less than container load LCL, ini metode pengiriman kontainer yang lebih murah karena biaya kontainer penuh dibagi antara beberapa pengirim. PT ZAF ini dia memiliki sistem pembayaran yang dibagi menjadi dua, yaitu cash tunai digunakan untuk pembayaran LOLO atau live on live off, dan term of payment atau jangka waktu yang digunakan untuk membayar biaya THC dan biaya pengangkutan. Nah, PT ZAF ini sendiri belum memiliki warehouse pribadi, tapi bekerja sama dengan pemilik warehouse yang disewakan. Ada dua model distribusi ketika barang tiba di pelabuhan, yaitu door-to-door service dan port-to-port service. Nah, PT ZAF ini jenis warehouse yang ditawarkan ada 2 jenis, warehouse tertutup atau ruangan tertutup gudang, dan warehouse terbuka atau berbentuk lapangan. Nah, biasanya PT ZAF akan mengonfirmasikan cara packing barang dan penyusunan saat loading barang kepada customer. PT ZAF menggunakan aplikasi e-pos untuk pencatatan akuntansinya. Ini ringkasan solusi atau saran yang kelompok kami berikan kepada perusahaan PT ZAF ini. Yang pertama itu pelatihan penggunaan platform BLE, yang kedua itu
memperketat aturan atau SOP pembayaran. Ketiga, melakukan pemeriksaan kontainer sebelum digunakan. Keempat, mengingatkan pelanggan untuk menggunakan tally sheet agar barang tetap aman. Dan yang terakhir itu, melakukan pengawasan secara langsung saat proses bongkar muat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 AB6B reguler pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.